Di part sebelumnya, Jin Young dan Jun Hyung yang sudah menunjukkan permainan serta peningkatan yang bagus di divisi 2 akhirnya dipanggil ke tim utama, di mana Seoul Angels akan melawan musuh bebuyutannya yang bernama The Devils dalam pertarungan surga versus neraka. Tapi hal tak terduga terjadi di mana pitcher andalan mereka tidak dalam kondisi yang baik, di mana lemparannya selalu berhasil digagalkan oleh para batter The Devils. King of Moon Part 5. Saat itu, fans The Devils yang sudah sangat bersemangat yakin dengan kemenangan tim mereka. Mereka bahkan berpikir kalau sepertinya hari ini mereka akan mendapatkan 10 kali hit and run. Sementara para fans The Angels mulai meneriaki para pemainnya untuk melakukan pertandingan dengan benar. Di hari anak yang bahagia ini, kenapa mereka malah menghancurkan suasananya? Fans yang sudah mabuk karena kalah itu terus mengoceh tentang seberapa buruk permainan mereka sampai dia bisa semabuk ini. Kalau mereka memberi lawan poin sekali lagi, dia akan turun ke lapangan. Sementara dia masih mengeluarkan rasa kecewanya, tiba-tiba dia mendengar seseorang di bullpen yang sedang pemanasan. Jin Young melempar bola itu dengan bersemangat. Dia merasa kalau lemparannya hari ini sangat bagus. Sementara Jin Young bersemangat, Jin Ho malah bilang kalau dia membuatnya malu. Emangnya Jin Young bisa apa dengan lemparan 130 km per jamnya itu? Si penonton yang melihat itu berpikir sebenarnya apa yang dilakukan orang goblok itu. Sementara itu di sisi lain, pelatih pitching Bang Homan mendapat panggilan dari pelatih utama. Dia mengatakan kalau pemain yang memiliki sinergi terbaik saat ini adalah Bang Homan bisa merasakan tatapan Jin Young yang penuh harap bahkan tanpa dia perlu melihatnya. Meskipun merasa pahit, setelah mematikan panggilan itu, akhirnya dia memanggil Jin Young. Dia menyelamatin Jin Young atas debutnya di Moon. Jin Young tersenyum dan berkata akhirnya gilirannya tiba untuk berdiri di atas Moon Liga Utama. Sementara itu, para caster terlihat kehilangan semangatnya saat lagi-lagi pemain Angels kena strikeout. Jae-sang bertanya apakah menurut Yongsun akan ada kemungkinan untuk comeback. Yang Yongsun jawab kalau jaraknya terlalu jauh. Lebih baik Angels menyerah saja dan fokus pada pertandingan selanjutnya. Saat tiba-tiba Yongsun terlihat kaget melihat pemain yang baru masuk. Itu adalah pemain Lee Jin Young. Para fans juga terkejut karena mereka berpikir apakah Angels sudah benar-benar menyerah sampai menurunkan pitcher pemula sepertinya. Saat berdiri di atas Moon, tiba-tiba seseorang menyelamati Jin Young atas debutnya. Dia adalah Lee Ho Chan, catcher utama divisi 1 The Angels. Jin Ho bilang kalau orang itu tampak berbeda. Yang ditanggapi Jin Young, seenggaknya dia baik hati. Saat itu Jin Ho menyuruhnya untuk bernafas dan jangan gugup. Dia bertanya apa yang harus Jin Young lakukan hari ini. Jin Young menjawab untuk strike out batter lawan. Jin Ho bertanya lagi apa hanya strikeout saja. Yang Jin Young koreksi jadi bunuh para batter itu sambil mengisyaratkan jari tangan ke lehernya. Jin Ho juga mengingatkan untuk Jin Young jangan terlihat lemah. Kalau mau mati, matilah di atas Moon. Saat itu Jin Young berdiri di sana dan mengaktifkan skill magical first inningnya. Sementara itu di bangku penonton, caster Yongsun terlihat bersemangat mengatakan bahwa itu adalah pemain Lee Jin Young. Jae-sang juga mengomentari, padahal dia baru dipanggil dari divisi 2 Liga Minor, tapi sudah menjalani debut pertamanya. Batter yang akan menghadapi Jin Young kali ini adalah nomor 7 Kim Jae-bum. Meski pukulan jarak jauhnya rendah, tapi OPS-nya melalui 70. Seorang pemain yang terkenal akan pukulan canggihnya. OPS itu on base plus slugging alias metode termudah buat ngukur seberapa hebat kemampuan batter dalam memukul bola. Saat itu caster bilang jujur saja sekarang mungkin emang waktu yang tepat untuk menurunkan Lee Jin Young hanya untuk mendapatkan pengalaman dari pertandingan yang sudah sia-sia ini. Jin Young tidak menghiraukan semua komentar itu dan hanya fokus melempar bola. Bola melesat dengan cepat menuju batter lawan, tapi sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kim Jae-bum memukul ground ball tepat di shortstop. Dia memukul bola itu dengan keras tapi sia-sia. Saat Jae-sang berbalik pada Yongsun, dia terlihat gemetar dan bilang Lee Jin Young memang hebat. Saat itu di lapangan, batter lawan kembali berganti, sementara Jae-sang tidak mengerti kenapa Yongsun memuji pemain Lee Jin Young itu. Jin Young melemparkan change up sebagai lemparan pertamanya. Saat mendengar itu, akhirnya Jae-sang setuju kalau Jin Young cukup bernyali untuk melakukan hal itu.
Saat ini si Better baru berpikir kalau sepertinya Kim Jae-bum jadi sombong karena kesuksesannya akhir-akhir ini. Jadi dia nggak memperhatikan pitchernya. Tapi dia berbeda. Agar image bodo amatnya menghilang, dia sekarang menganalisa 2-3 kali lebih dari orang lain. Dan menurut pengamatannya, lemparan Lee Jin Yong hanya sampai 130 km per jam. Jadi dia sudah mempersiapkan hal itu dengan berlatih memukul bola dengan kecepatan itu setiap hari. Oleh karena itu, ada 81,48% kemungkinan untuknya mendapatkan home run. Di sisi lain, di Moon, Jin Ho bertanya, menurut Jin Yong, tatapan mata Better itu seperti apa? Jin Yong bilang itu seperti menyuruhnya untuk melemparkan bola yang sama padanya. Dan dia akan memukul bola itu ke tempat fans Devils yang melambaikan tangannya di luar lapangan. Mungkin kira-kira seperti itu. Mendengar itu, Jin Ho bertanya, jadi kira-kira apa yang akan Jin Yong lakukan? Racing fastball, lalu perspective change, dan revolver. Skill revolver bisa menaikkan kecepatan pitchingnya sebanyak 5 km per jam dan hanya bisa digunakan sebanyak 6 kali. Jin Yong lalu bersiap dengan posisinya dan melemparkan bola yang melesat dengan kecepatan seperti revolver. Si Better yang melihat itu hanya bisa terbengong-bengong menghadapi bola yang datang padanya dengan kecepatan super itu. Dia melihat bola itu dan berpikir apakah kecepatannya jadi 130 km per jam. Saat itu para fans Devils terlihat kesal dan menyuruh Better itu untuk menghentikannya. Dan sekali lagi Better lawan dibuat out. Saat itu Jin Ho mengoceh dan bilang kalau skill yang bisa menambah kecepatan itu bukannya terlalu bagus untuk dia dapatkan dari sebuah pertandingan divisi 2. Tapi Jin Yong tidak menanggapi ocehannya dan menyuruhnya diam saja karena dia harus fokus. Sejauh ini semuanya berjalan lancar dan sesuai rencana. Informasi soal pemain divisi pertama juga sangat banyak, jadi dia diuntungkan karena sudah mempelajari mereka lebih awal. Tapi masalahnya adalah Better nomor 9 Jung Hyun Bin. Cowok super ganteng, raja triple base stealing, Better yang kuat dan juga cepat. Hyun Bin bilang bolanya bisa saja melambung atau jatuh, tapi dia pasti bisa memukulnya. Saat itu penonton mulai bersorak dan Jin Yong melemparkan bolanya. Saat itu meski tipis, Hyun Bin berhasil memukul bola dan mulai berlari. Bola memantul dari satu tempat ke tempat lain. Saat itu Hyun Bin sedang berlari menuju base kedua. Dan tepat saat itu bola juga dilemparkan pada catcher base kedua. Mereka sampai pada waktu yang hampir sama. Sekarang tinggal wasit yang memutuskan. Tapi rupanya Hyun Bin lebih dulu mengamankan tempatnya. Para penggemar bersorak untuk Hyun Bin. Pelatih juga memuji Hyun Bin yang melakukannya dengan baik. Saat itu Hyun Bin berpikir pitcher Lee Jin Yong itu kecepatannya lebih dari yang dia kira dan itu membuatnya hampir saja out. Tapi sangat disayangkan dia bermain pada permainan yang jelas akan kalah ini. Hyun Bin juga berpikir sebaiknya Jin Yong melewati ospek mereka lebih dulu. Saat itu pelatih di bench berteriak untuk dia santai saja, tapi aba-aba yang sebenarnya dilakukan oleh orang di sebelahnya. Aba-aba itu artinya pimpin jalan sebisa mungkin dan segera berlari setelah melihat bukaan. Dengan begitu ospeknya bisa berjalan sesuai rencana. Sekarang dia tinggal menunggu reaksi Lee Jin Yong. Saat itu Jin Yong bersiap dan melempar bola yang langsung strike begitu saja tanpa sempat membuka celah untuk Hyun Bin berlari. Saat itu Jin Yong bahkan tidak melirik ke arah Hyun Bin. Dia berpikir harusnya Jin Yong sudah tahu tentang base stealingnya. Saat itu Hyun Bin kembali bersiap lagi. Dia berpikir kalau hari ini dia sebagai sanbei-nya akan mengajari pemula sombong itu sebuah pelajaran khusus. Kali ini, kalau Jin Yong masih bersikap seperti itu, dia akan melakukan stealing base. Ketika Jin Yong masih berdiri, saat itu Hyun Bin bersiap melakukan stealing base-nya. Tapi pada saat yang sama, Jin Yong berbalik padanya dan melempar bola itu ke arahnya dan tentu saja itu langsung membuatnya out. Saat itu Hyun Bin tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Bagaimana bisa hal itu terjadi? Sementara Jin Yong berdiri di sana melihat jendela status yang bermunculan. Jin Ho di belakang berteriak bagaimana bisa Jin Yong tahu kalau orang itu akan melakukan stealing base. Jin Yong berbalik dan bilang dia bisa tahu dari melihat ekspresi Kim Jin Ho yang membuat Jin Ho bingung.
Jin Yong menjelaskan kalau pikiran Jin Ho yang selalu ingin membulinya tertulis jelas di wajahnya. Jadi dia bisa tahu hal itu dari ekspresinya. Jin Yong kembali duduk di bench dan beristirahat. Tapi meski begitu, Jin Ho bilang bukannya ini sungguh kacau. Kenapa pitcher yang berhasil mengakhiri inning dengan pick up tidak mendapat high five dari rekan-rekan setimnya? Jin Yong bilang itu tidak masalah. Mungkin nanti kalau dia bisa melakukan lebih baik, mereka akan menghampirinya. Meski Jin Yong emang mengatakan itu, tapi kalau pitcher sepertinya yang jadi kambing hitam dalam pertandingan kalah dan ingin main lagi, maka timnya harus melewati neraka sekali lagi. Dan mungkin ini emang egois. Tapi yang harus dia lakukan adalah untuk menunggu neraka yang lain. Malam itu di asrama The Angels, Jin Yong tidak menyangka, tapi mood pemain benar-benar pada titik terendah. Kalau saja Jin Yong punya waktu lebih. Saat itu Jin Yong berpikir bahkan Paris bukan divisi pertama starting pitcher. Ada pitcher yang lebih hebat lagi di luar sana. Jadi seharusnya dia tidak terlalu senang karena mengeluarkan beberapa batter. Saat Jin Ho asik menonton drama, Jin Yong memulai gacanya. Saat dia akan mulai memutar, tiba-tiba Jin Yong masuk ke kamar membuat Jin Yong kaget. Saat itu Jin Yong takut ketahuan akan melakukan spin, sementara tabletnya yang sedang menayangkan scene. Melihat itu, Jun Hyung berpikir kalau Jin Yong sedang melakukan sesuatu yang pribadi. Dengan wajah memerah, dia keluar sambil meminta maaf. Melihat itu, Jin Yong bingung sendiri kenapa Jun Hyung keluar. Sementara itu, spin sudah dimulai dan menunjukkan hasilnya. Itu adalah pitching enhancement elixir grade platinum, dapat meningkatkan lemparan menjadi rank A. Dan seperti biasa, Jin Ho memaki melihat Jin Yong yang mendapat hasil gacha yang bagus. Sementara itu, Jun Hyung masih berdiri di luar pintu saat dia mendengar Jin Yong bersorak. Terlihat Jin Yong duduk dengan seri di wajahnya. Dia berpikir skill apa yang akan dia naikkan kali ini. Jin Ho di sebelahnya dengan kesal bilang naikkan skill apa saja dan gak usah repot-repot memikirkannya. Jin Yong dengan sengaja bilang dia kan sedang berpikir skill apa yang akan dia naikkan ranknya ke A. Lagian Jin Ho kan lagi kesal sama dia, jadi gak mau memberinya nasihat. Jin Ho yang masih kesal maju ke hadapan Jin Yong. Dia setuju untuk merekomendasikannya beberapa skill, jadi tunjukkan saja status windownya. Jin Ho lalu mengatakan kalau saat ini Jin Yong harus meningkatkan skill pitchingnya. Kira-kira apa yang akan dia tingkatkan supaya dia bisa terpilih lagi. Beberapa hari kemudian di lapangan Seoul, pertandingan Angels versus The Devils masih berlanjut. Saat itu di lapangan terlihat batter dari The Devils. Dia adalah Kim Hyung Jo, raja home run 4 kali dan 1 kali MVP. Sementara di bench, para pemain The Angels seperti sudah kehilangan semangatnya. Saat itu pitcher pelatih The Angels turun ke lapangan, yang artinya akan ada pergantian pitcher lagi. Para caster bertanya-tanya siapakah yang akan diturunkan ke mound kali ini. Tapi satu hal yang pasti, nggak akan ada pitcher yang mau turun di pertandingan yang jelas akan kalah ini. Saat itu di bullpen side, pelatih memanggil Jin Yong yang sedang pemanasan. Jin Yong melempar bola yang berhasil dipukul oleh batter Devils. Tapi bola itu bisa ditangkap dengan mudah oleh catcher. Jin Yong berhasil mendapatkan final out dalam single ball yang tidak bisa dilakukan oleh pitcher sebelumnya. Jin Yong kembali duduk di bench. Jin Ho bilang mulai sekarang tindakannya akan memiliki peran penting. Seperti yang dibilang Jin Ho sebelumnya, Jin Yong harus menunjukkan kalau dia nggak hanya melempar asal-asalan, tapi kemampuan untuk membuat 3 strike. Jin Yong mengerti hal itu. Dia harus bisa membuat batter lawan strike out. Meskipun timnya tidak kehilangan poin, tapi dia harus bisa membuktikan dirinya dengan memaksa sisa batter lawan untuk strike out dengan bantuan rank A split finger fastball. Sementara itu di belakang Jin Yong, Jun Hyung mengawasinya dengan diam. Saat tiba-tiba mereka semua terkejut karena saat ini batter lawan sudah mulai memasuki base pertama. Jin Ho terlihat marah-marah, tapi Jin Yong bilang mereka masih punya waktu, jadi jangan bersikap seperti itu. Sesaat kemudian lawan kembali melakukan hit. Dengan hit beruntun mereka akan mendapat poin. Mereka juga sudah ada di first dan second base. Saat itu pitcher Devils melempar bola yang semuanya berakhir foul ball.
Saat ini semua base sudah terisi. Penonton mulai bertanya-tanya siapakah batter yang akan maju kali ini. Yang ternyata adalah Hong Oh Hyung dengan kontrak FA termahal dan 188 home run. Pitcher Devils terlihat tegang sementara Oh Hyung bersiap dengan tenang. Begitu bola dilemparkan, Oh Hyung langsung memukul bola itu terbang tinggi. Itu adalah bola long hitting course. Para penonton bersorak menyaksikan hal itu. Saat itu Jinho terlihat berpikir kalau pergantian batter ketika first dan third base masih utuh itu tidak bagus. Apakah masih ada batter Devils yang bisa membalikan situasi sekarang? Saat itu di lapangan terlihat pitcher baru dari The Devils. Dia adalah Hon Do-yob. Dia berpikir ini adalah kesempatannya untuk membuktikan kalau dia mampu. Dengan bola ini dia pasti bisa menjadi yang terbaik. Dan bola dilemparkan. Tapi bola itu malah mengenai kaki pemain yang artinya adalah dead ball. Pelatihnya dari bench berteriak untuk mengganti pitcher dengan wajah kesal. Kali ini adalah giliran untuk batter dari The Angels Park Jun-hyung yang maju. Saat itu Jin-young menyemangati Jun-hyung untuk merebut poin dan memenangkannya. Jin-ho lalu memanggil Jin-young yang membuatnya kesal. Dia bilang ini adalah momen penting. Tapi Jin-ho mengatakan kalau kali ini Jun-hyung bisa membalikan keadaan dan gamenya selesai. Kira-kira siapakah yang akan menjadi si winning pitcher? Saat itu Jin-young akan menjawab dengan percaya diri, tapi kemudian tersadar kalau dialah yang akan jadi orang itu. Permainan kembali dimulai. Jun-hyung menggenggam batnya dengan erat, sementara semua orang menantikan dengan was-was. Bola pertama dilemparkan dan strike. Saat itu Jun-hyung bertanya-tanya bisakah dia memukul bolanya. Jin-ho berkata dia baru bergabung ke tim minggu lalu. Tapi Jin-young bilang Jun-hyung kan selalu berbeda dari orang biasanya. Yang dibantah Jin-ho kalau semuanya sama saja. Sama-sama masih anak kemarin sore. Mendengar Jin-ho yang sinis, Jin-young bertanya apa dia masih kesal karena satu lemparannya jadi kunci kemenangan. Yang dengan tegas Jin-ho sangkal. Meski dari ekspresinya dia jelas-jelas kesal. Melihat itu, Jin-young jadi ikut kesal. Dia bilang kalau dia menang dan itu membantu timnya untuk menang, maka itu hal yang bagus. Kenapa Jin-ho bersikap kekanak-kanakan? Jin-ho juga nggak mau kalah dan bilang kalau seekor anak ayam akan kena strikeout. Kalau Jun-hyung emang bisa memukulnya, maka sekarang pasti sudah terdengar bunyi boom. Tapi belum habis kalimat Jin-ho, terdengar bunyi boom yang sangat keras. Itu adalah Park Jun-hyung yang berhasil memukul bola dengan sangat keras. Saking kerasnya bola itu menghantam papan skor. Menyaksikan hal mengejutkan itu, semua orang terdiam. Tidak ada yang memberikan reaksi saking terkejutnya. Detik berikutnya, semua orang bersorak-sorai merayakan hal itu. Sedangkan di bench, Jin-ho terus memaki The Devils yang tidak bisa mengalahkan tim Angels dengan benar. Saat itu, Jin-hyung melihat para pelatih mulai berkerumun. Jin-young sudah menduga hal ini. Mereka sedang menyiapkan formasi akhir di bullpen. Saat itu, pelatih sedang berbicara dengan Oh Sung-yoon, finishing pitcher kuat tim The Angels. Melihat itu, Jin-young tahu artinya dia nggak akan dipanggil. Meski disayangkan, tapi ini semua demi tim. Sedangkan Jin-ho, dia sudah menggunakan bando khas The Devils dan mendukung tim itu. Dia bilang untuk jangan pernah memberikan kemenangan mudah untuk Lee Jin-young. Permainan kembali dilanjutkan. Batter lawan berhasil memukul bola dan saat dia berlari, catcher The Angels di base selanjutnya sudah lebih dulu mendapatkan bola, yang artinya pemain itu out. The Angels berhasil bangkit dari jarak 5 poin dan berhasil memenangkan pertandingan ini. Dan meski tidak dimainkan, Jin-young tetap mendapatkan hadiah karena sudah berhasil bangkit lagi setelah hampir kalah untuk pertama kalinya. Melihat hal itu, Jin-ho terlihat lesu. Dia bilang kenapa hasilnya selalu berlainan dengan apa yang dia doakan. Jin-young berkata apa itu penting sekarang. Saat Jin-ho akan menjawab, Jin-young kembali menyela dan bilang ini adalah kemenangan perdananya di Liga Utama. Beberapa waktu kemudian di kamarnya, Jin-young menunjukkan pada Jin-ho kalau dia masuk ke dalam sebuah artikel. Sepertinya dia akan menjadi bintang The Angels setelah ini. Jin-young tidak memperdulikan ocehan Jin-ho dan bilang apa dia perlu berlatih tanda tangan.
Dia juga berkata apa pelatih Jong Bum Sok melihat hal ini. Jinho dengan kesal menyuruhnya untuk diam. Apa Jin Yong tidak melihat kolom komentarnya? Isinya mengatakan kalau Jin Yong hanya beruntung hoki dan hal-hal serupa. Jinho bilang ini seperti komentar laman judi. Tapi Jin Yong tidak peduli, yang penting mereka tetap menang. Meski begitu, Jin Yong emang gak puas dengan situasi sekarang. Setelah merenung beberapa saat, Jin Yong tersenyum dan langsung memulai gacanya. Satu pertandingan dan satu kemenangan memang bagus, tapi bukan itu yang Jin Yong inginkan. Yang dia inginkan adalah berdiri di atas Mount lebih lama lagi. Saat itu di roulette gacha terdapat pilihan kontrol master. Jinho menepuk bahu Jin Yong dan bilang dia pasti menginginkan kontrol master itu. Kalau begitu tenang saja, karena sang god of the baseball Kim Jin Ho akan mendukungnya. Melihat itu Jin Yong bertanya dengan curiga apa yang dia rencanakan. Saat itu Jin Ho bilang dia baru menyadari sesuatu. Setiap kali dia mengutuk Jin Yong pasti akan mendapat berkah. Karena efeknya berkebalikan, maka sekarang dia akan mendukungnya. Jin Yong sudah menduga kalau ini setan satu pasti punya pikiran kagak jelas. Dia lalu menyuruhnya untuk cepat saja karena dia mau segera tidur. Tidak peduli apapun hasilnya, Jin Yong memutar gacanya. Roulette itu berputar dan bersinar terang menunjukkan hasilnya. Baik Jin Yong dan Jin Ho terkejut melihat hasil yang dia dapatkan. Keesokan harinya, pertandingan ketiga The Angels versus The Devils. Pitcher Angels berhasil membuat batter lawan strike out. Semua pemain The Devils terlihat tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Caster Yong Sun dan Jae Sang bilang kalau ini bisa disebut sebagai series Park Jun Hyung dengan 2 home run dan 7 RBI. Dia adalah bintang baru The Angels dan pahlawan series ini. Dan setelah 1 hari istirahat, mereka akan kembali dengan best of 3 bersama Incheon Sharks. Setelah pertandingan selesai, para pelatih berkumpul dan melakukan evaluasi pemain untuk pertandingan melawan Sharks. Seorang pelatih menyarankan Cha Eun-ho, meski dia belum beradaptasi sepenuhnya, tapi dia tidak memiliki masalah khusus. Pelatih utama bilang dia bisa melihat kalau pemain itu nggak punya efek yang diharapkan. Cha Eun-ho itu pitcher kidal yang memimpin Daegu Rangers saat mengikuti Korea Championship selama 4 tahun berturut-turut. Performanya sebagai pitcher ketiga The Angels cukup bagus, tapi dia tidak layak dihargai 100 juta won. Padahal dulu pelatih berharap dia bisa membawa mentalitas kemenangan pada tim. Apa mungkin ini terlalu cepat? Saat itu pelatih bertanya pendapat mereka soal dia yang ingin menaikkan batter Park Jun Hyung ke nomor 4. Kepala pelatih bilang sebenarnya Park Jun Hyung lebih cocok jadi batter ketiga. Tapi karena Hong Oh Hyung si batter ketiga sedang bermain bagus, jadi menempatkannya di nomor 4 juga tidak masalah. Setelah itu pelatih utama bertanya lagi bagaimana pendapat mereka soal Lee Jin Yong. Saat itu suasana rapat jadi hening. Seorang pelatih bilang menurutnya dia belum menunjukkan performa yang memukau. Kemampuan pitcher divisi 2 juga sedang meningkat. Dia nggak melihat alasan kenapa mereka harus mempertahankannya di divisi pertama. Dan mengingat umurnya, sepertinya Jin Yong akan sulit untuk berkembang lagi. Mendengarnya, pelatih utama bertanya apa semuanya berpikir hal yang sama. Saat itu, seorang pelatih berkata kalau sebaiknya mereka mempertahankan Lee Jin Yong. Alasannya, meski mereka emang masih harus mengamati permainannya, tapi dia bukan pitcher yang akan kabur atau menyerah di tengah jalan. Saat itu, pelatih yang di awal menentang melihat pelatih itu dengan aura kemarahan. Dia bilang kalau mereka memainkannya di lost match, dia yakin Jin Yong bisa berkembang sebagai seorang pemain. Saat itu terjadi perdebatan dari 2 sisi. Yang satu ingin Jin Yong keluar dan memberikan kesempatan itu pada pemain lain. Sisi satunya berkata Jin Yong melakukan pekerjaannya dengan baik selama ini. Jadi mereka harus mengamatinya lebih jauh lagi. Melihat itu, pelatih utama menggebrak mejanya yang langsung membuat semua orang terdiam. Saat itu pelatih bilang kalau Lee Jin Yong akan... Keesokan harinya di stadion kandang Incheon Sharks, pembawa acara menginfokan kalau Sharks dan The Angels akan bermain selama 3 hari berturut-turut. Tapi sebelum itu, siapakah pemain yang paling populer hari ini? Dia lalu menyorot Park Jun Hyung yang sudah berdiri siap.
Mereka lalu menghampirinya dan bilang Junhyung akan memulai posisi barunya sebagai battle keempat hari ini. Jadi bagaimana perasaannya sekarang? Junhyung menjawab dengan serius kalau dia hanya mencoba yang terbaik. Si reporter bingung kenapa Junhyung bertingkah seperti ini. Dia lalu kembali bertanya saat memukul home run di pertandingan sebelumnya bagaimana perasaannya saat itu. Yang lagi-lagi Junhyung jawab dengan serius kalau dia hanya mencoba yang terbaik. Saat itu si reporter mulai terlihat kesal. Dia bertanya lagi, di musim ini berapa home run yang ingin Junhyung torehkan? Dan seperti yang diduga kalau dia hanya akan mencoba yang terbaik. Akhirnya si reporter mengakhiri wawancaranya dan bertanya untuk terakhir kalinya, apa komentar untuk para penggemar? Yang lagi-lagi Junhyung jawab dia akan mencoba yang terbaik. Saat itu di sisi lain, reporter yang bernama Hwang Sunwoo berkata kalau Junhyung adalah orang bodoh yang hanya mengerti cara bermain baseball. Dengan hasil wawancara seperti itu, nggak mungkin mereka bisa mempublikasikannya. Dia bilang dia adalah reporter selama 23 tahun. Wawancara itu perlu topik hangat dan mengikuti tren. Dan pemain yang cocok untuk wawancara adalah si pecundang dari The Angels. Padahal Sunwoo ingin mewawancarainya saat dia istirahat, tapi dia terus-terusan berlari. Seorang pitcher lost match yang bersiap seolah-olah dia adalah starting pitcher. Sunwoo berpikir dia benar-benar orang yang aneh. Saat sedang berlari, Jinyoung melihat Sunwoo memanggilnya. Jinyoung tahu kalau itu adalah reporter veteran eksklusif The Angels. Jinyoung menghampiri dan menyapa mereka dengan sopan. Saat itu Sunwoo bertanya kenapa Jinyoung terus berlari, apa dia habis minum atau sesuatu. Tapi Jinyoung mengatakan bukan itu, dan juga dia tidak diperbolehkan untuk minum. Saat itu Sunwoo bertanya kenapa Jinyoung sangat bekerja keras, padahal dia kan gak termasuk tim starter hari ini. Jinyoung menjawab dengan sungguh-sungguh, meski dia bukan starting tim, dia harus tetap mempersiapkan yang terbaik supaya dia bisa pergi ke mound dalam keadaan prima. Sunwoo bilang itu pasti sulit karena Jinyoung tidak tahu kapan itu akan terjadi, yang dia iakan. Tapi begitulah situasinya, perannya hanya sebatas itu. Menginjak mound yang sudah diinjak pitcher lain saat lost match, lalu turun dengan keadaan kalah karena orang lain sangat berat. Saat Sunwoo menyuruhnya untuk komplain, Jinyoung menyela. Tapi dibandingkan itu, berlari sedikit sebelum pertandingan itu tidak seberapa. Sunwoo terlihat kaget menyaksikan hal itu. Setelah mengatakan itu, Jinyoung pamit dan kembali berlari. Sambil berlari, Jinyoung memperingatkan Jinho kalau dia melakukannya sekali lagi, dia tidak akan mengampuninya. Saat ditanya apa yang Jinho lakukan, rupanya saat wawancara tadi, Jinho tiba-tiba muncul di antara kaki Jinyoung, membuatnya benar-benar kaget. Kalau Jinho melakukan itu sekali lagi, dia akan benar-benar menyiramnya dengan air suci. Saat itu, Sunwoo masih memperhatikan Jinyoung di kejauhan. Dia bilang kalau dia berani mempertaruhkan karirnya. Dia punya perasaan kalau orang itu pasti akan menggetarkan dunia. Saat itu, pertandingan siap dimulai. Terdengar sorak-sorai dari kedua penggemar. Beberapa pemain Angels duduk-duduk dengan santai setelah beristirahat untuk pertandingan ini. Saat itu, mereka melihat Alex, pitcher dari Sharks. Kalau dilihat-lihat lemparannya semakin baik. Tapi kemudian mereka berpikir kenapa orang itu sangat bersemangat. Di depannya terlihat Jinyoung yang sedang pemanasan meregangkan tubuhnya. Padahal Jinyoung hanya pitcher di lost match. Tapi kenapa dia sebersemangat itu? Yang lainnya bilang kalau sekarang mereka punya orang gila di timnya. Saat itu Jinyoung bertekad kalau hari ini dia pasti akan jadi starter. Dan bersambung. Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!